Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan NIM 2005009740075 dari kelas PTI 2020A. Pada kali ini kita akan membahas mengenai antena. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan nirkabel. Selanjutnya yang pertama kita bahas pengertian antena. Antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan atau menerima golongan elektromagnetik radio. Energi listrik dari antena pemancar dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik, lalu oleh sebuah antena gelombang tersebut dipancarkan menuju udara bebas. Pada penerima akhir gelombang elektromagnetik dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan antena. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkan ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada beberapa fungsi antena. Yang pertama yaitu sebagai konverter, karena antena tersebut mengubah bentuk sinyal, yaitu dari sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik atau sebaliknya. Yang kedua sebagai radiator, karena antena tersebut meradiasikan atau memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara bebas sekelilingnya. Jika sebaliknya, antena menerima atau menangkap energi radiasi gelombang elektromagnetik dari udara bebas, maka fungsinya dikatakan radiator. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai impedance matching atau penyesuai impedansi. Karena antena tersebut akan selalu menyesuaikan impedansi sistem yang dimaksud adalah saluran transmisi dan udara bebas. Pada saat antena tersebut bekerja atau beroperasi, maka antena akan menyesuaikan impedansi karakteristik saluran dengan impedansi karakteristik udara. Selanjutnya ada jenis-jenis antena. Selanjutnya ini dibedakan menjadi fungsi. Dibedakan berdasarkan fungsi, yaitu dibedakan menjadi dua, antara lain antena pemancar, antena penerima, dan antena pemancar sekaligus penerima. Di Indonesia, antena pemancar banyak dimanfaatkan pada stasiun-stasiun radio televisi. Selanjutnya antena penerima. Antena penerima ini biasanya digunakan pada alat-alat seperti radio, TV, dan alat komunikasi. Selanjutnya berdasarkan gainnya. Berdasarkan besarnya gainnya, antena dibedakan menjadi dua macam antena, yaitu VHF dan UHF. Untuk antena ini bisa digunakan pada TV. Pada umumnya, besarnya daya pancar akan mempengaruhi besarnya sinyal penerimaan siaran televisi di satu tempat. Semakin tinggi daya pancar, semakin besar level kuat medan penerimaan siaran televisi. Untuk memperbesar daya pancar pada stasiun TV dan daya terima pada TV, maka perlu digunakan antena. Besarnya gain antena dipengaruhi oleh jumlah dan susunan direktor serta frekuensi yang digunakan. Antena pemancar UHF tidak mungkin digunakan untuk pemancar TV VHF dan sebaliknya. Sedangkan antena penerima VHF dapat saja digunakan menerima sinyal UHF. Namun sebaliknya, gain antenanya akan sangat mengecil dari yang seharusnya. Selanjutnya berdasarkan polarisasinya. Antena dibedakan menjadi dua, yaitu antena dipol dan monopol. Antena dipol memiliki polarisasi linear vertikal, sedangkan antena monopol polarisasinya hanya pada satu arah. Oleh karena itu, antena dipol banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah cakupan yang lebih luas. Yang keempat, antena direksional dan antena omnidireksional. Antena direksional adalah antena yang pola radiasi pancarannya terarah sehingga efektivitas pancaran radio hanya satu arah saja. Sedangkan antena omnidireksional dapat memancarkan gelombang ke segala arah. Yang termasuk antena direksional adalah antena model yang seperti kebanyakan dipakai sebagai antena penerima siaran TV. Contoh antena omnidireksional adalah antena model ground plane seperti antena microstrip. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nah, sebelah kanan ini antena direksional dan sebelah kiri adalah antena omnidireksional.
Kelima, jenis antena berdasarkan bentuknya. Antena berdasarkan bentuknya antara lain microstrip, parabola, VII, horn, helip, dan loop. Walaupun sering dijumpai teleskop radio yang menggunakan antena berbentuk parabola, ada beberapa jenis antena lainnya yang juga sering digunakan pada sebuah teleskop radio atau interferometer. Misalnya Mauritius Radio Telescope atau MRT yang menggunakan 1084 buah antena 8 berbentuk helix. Nah, contoh di bawah ini, gambar di bawah ini adalah contoh antena yang berbentuk parabola yang sering kita jumpai pada sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik antena. Nah, ini ada pola radiasi antena. Pola radiasi atau radiation pattern adalah penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena ataupun tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh antena pada sudut yang berbeda. Pada umumnya, pola radiasi ini digambarkan dalam bentuk plot 3 dimensi. Pola radiasi antena 3 dimensi ini dibentuk oleh dua pola radiasi, yaitu elevasi dan pola azimuth. Bentuk pola radiasi adalah pola omnidireksional, pattern yang pola radiasi yang serba sama dalam satu bidang radiasi, dan pola direktif yang membentuk pola berkas yang sempit dengan radiasi yang tinggi. Yang kedua, ini karakteristik antena atau keteraraan. Keteraraan atau directivity adalah perbandingan antara intensitas daya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Yang dimaksud dengan radiator isotropis adalah pemancaran radiasi antena secara seragam ke semua arah. Untuk selanjutnya ini ada karakteristik gain. Gain atau sering juga disebut dengan directivity gain adalah sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerima sinyal dari arah tertentu. Dengan kata lain, gain digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah antena. Gain diukur dalam bentuk satuan desibel. Nah, contohnya seperti di bawah ini gambarnya. Selanjutnya, ketika ada polarisasi atau polarization. Polarisasi dapat diartikan sebagai arah rambat dari medan listrik atau penyebaran vektor medan listrik. Polarisasi antena yang dimaksud di sini adalah orientasi medan listrik dari gelombang radio yang berhubungan dengan permukaan bumi dan kecocokan struktur fisik antena dengan orientasinya. Mengenali polarisasi bermanfaat untuk mendapatkan efisiensi maksimum pada transmisi sinyal. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai antena dalam mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.